Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ke edisi kolab bareng lagi. Ini special guest actually. Ini Mbak Hola Kanola, Mbak Rizka, selalu kenal ya Mbak? Ya, halo Mas Iman, salam kenal. Iya, Mbak Rizka ini juga NFT artis. Kemarin sempat ketemu di Taman Anggrek juga ya Mbak, ada acara ID NFT. Mungkin bagi ada orang yang nggak tahu nih, tekanan apa kata sayang dulu ya Mbak. Maksudnya share gimana awal dulu masuk dunia NFT atau kripto, atau malah kripto duluan baru NFT, I don't know. Justru awal memang NFT duluan. Aku bukan trader, Yes, exactly. Memang tahu udah dengar kripto tuh udah lumayan lama. Terus tapi awalnya kan aku sebagai ilustrator kan. Ya. Di 2021 sebagai ilustrator. Terus nggak lama itu kok teman-teman ilustrator di Instagram itu sering sharing-sharing tentang NFT. Mereka minting di sini, minting di marketplace ini. Terus ya udah itu awalnya penasaran sih. Penasaran sama NFT, kita cari tahu kayak gimana. Terus kan banyak sebenarnya teman-teman ilustrator yang pro kontra ya. Ya. Tapi kita ya waktu itu iseng-iseng aja nyoba. Terus awal-awalnya kayak lihat OpenSea. Tapi kan gas tuh tahun lalu lagi gila banget itu harganya. 100 lebih ke atas lah gue-nya itu. Iya. Jadi kalau minting itu ibaratnya kalau kita nyoba-nyoba itu harus modal dulu kan. Iya. Terus kita sebagai ilustrator baru gitu, misalnya masih gambling tentang NFT kayak gimana, akhirnya amannya nyoba lewat OBJKT. Jadi awal terjunnya sih lewat OBJKT karena minim modal, ya nggak terlalu beresiko buat yang mau coba-coba kan, intinya kayak gitu. Udah itu deh dari Agus. Iya, benar. Itu kalau ini berarti Mbak setelah Gozali apa sebelum? Kalau sebelum kan dibilang Oji kan? Ya, sebelum ya? Sebelumnya Mas Gozali, sebelum Gozali. Oh ya, berarti mulai dari tahun lalu kayak gitu ya mungkin ya? Dari sekitar akhir Agustus atau September tahun lalu. Iya sih, ya, soalnya udah mulai inilah waktu itu kan kripto juga lagi bullish, jadi banyak juga orang yang masuk mulai tahun lalu, jadi ya aku ngerti sih di posisi Mbak kayak gitu. Terus yang Mbak bilang, karena kan ini kan sempat bubble kan, maksudnya ini sekarang marketnya lagi anjlok kayak gitu. Yang Mbak gagap ini aha momennya tuh seperti apa? Maksudnya yang Mbak gagap ini industri ini nggak bakal kemana-mana, terus ada masa depan, terus gimana aha momennya yang Mbak seriusin karir Mbak di sini? Kalau ngomongin belum berani sebenarnya ngomongin kalau future-nya NFT ini seperti apa. Ya, nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu. Kalau kita diskusi sama teman-teman NFT artis sendiri tuh kita masih kayak sama kayak meraba-raba juga gitu. Kayak kita nggak tahu apakah kitanya sih siap kalau bikin berkarya terus sampai 5 tahun ke depan. Kita bahkan sebagai ilustrator udah dari lama gitu kan bikin karya terus. Kita sih siap berkarya untuk berapa tahun ke depan, berapa puluh tahun ke depan kita siap. Cuman NFT-nya masih ada atau enggak, atau mungkin kriptonya sendiri ada atau enggak, kita nggak berani berspekulasi sebenarnya sih. Cuman ya berharapnya sih ada. Cuman ngerasa nyaman dengan NFT ini tuh kan karena kita nggak pernah sebelumnya mendapatkan bisa ngerasa tuh bebas berkarya, nggak ada klien. Biasanya kan kalau kita mau bikin apa-apa ada briefnya nih, maunya digambarin tentang ini, warnanya harus gini, misalkan subjeknya harus ada orang lagi gini. Itu kan kita jarang banget kan ngerasain bebas, dan ternyata sebebas itu pun kita masih bisa iseng-iseng dijual gitu. Iseng-iseng laku. Nah, itu kan itu yang bikin kita tuh mungkin sebagian dari teman-teman ilustrator tuh jatuh cinta sama NFT itu sih. Ngerasa dapat gitu, Ya, apalagi ada komunitasnya nggak Pak? Sempat masuk di OBJKT. Jadi ya aku ngerti juga di sisi ya komunitas seenggaknya kita ya walaupun di kondisi kayak gini kelihatan lah ya mana yang spekulan, mana yang benar-benar builder ya. Jadi kita ya never walk alone. Jadi stay together stronger ya, masalah komunitas kayak gitu ya mungkin ya Mbak juga. Iya benar.
Daya. Terus Memang bahkan juga berkecimpung di berbagai blockchain kayak gitu ya. Seperti kita ketahui juga NFT itu kan sama kayak tanah dan rumah kan. Jadi nggak gampang untuk dijual, nggak seliquid mungkin aset kripto kayak gitu. Karena berbagai NFT marketplace kayak gitu, itu bener Mbak aja ini nggak ada salah, nggak ada benar. Sejauh mata memandang ini apa NFT marketplace itu berbanding lurus sama sales yang dijual nggak? Soalnya kan ada marketplace yang ini apa secara blockchain dia tuh masih baru kayak gitu. Itu menurut Mbak ada hubungannya, ada berbanding lurus atau enggak kira-kira? kalau yang aku sebagai seniman NFT itu ngerasanya market behavior ya antara satu marketplace di blockchain A dengan blockchain lain itu berbeda. Jadi pinter-pinternya kita ini sebagai seniman tuh kayak menyesuaikan. Hmm. Jadi misalkan kayak aku di OBJKT gitu ya, karena ngerasa di OBJKT itu lebih lebih apa ya, lebih plural apa sih, lebih semua orang bisa kolek. Ya, Semua orang mau dia investor baru atau mungkin sesama artis masih baru nongol di NFT pun bisa kolek. Jadi kita ya, kayak menyesuaikan aja di OBJKT, mungkin kita bikin karya yang enggak terlalu rumit gitu misalkan ya. ya, Asal kita pengen saling kolek aja kita bikin di OBJKT. Terus misalkan aku main di OpenSea, misalkan ya di OpenSea dengan di foundation ya, meskipun sama-sama blockchain-nya Ethereum, Ethereum. tapi aku ngerasa ada behavior kolektor yang berbeda di antara kedua itu. Hmm. Jadi kalau di OpenSea itu biasanya lebih sukanya yang beredisi. Jadi Oke. kita bisa bikin karya mungkin sedikit Hmm. lebih rumit dari OBJKT karena kan harga Ethereum sendiri kan lebih tinggi gitu kan ya. Ya, Jadi kita nyesuaiin juga, harus ya, harus bikin effort yang lebih bagus lah buat kita jual. Kita ya. jual di OpenSea versi beredisi. Hmm. Terus kalau mau yang mungkin mau yang benar-benar dapat secara kelangkaan karyanya, larinya ke foundation. Ya, Terus karena itu larinya juga selalu auction, selalu apa sih? Lelang ya? Apa sih? ya benar. Iya kan bahasa Indonesia yang Ya, lelang. bahasa Indonesia auction lelang. Ya, benar. Nah, kalau di lelang itu kan kita mikirnya ya udah harus lebih bagus lagi lah karena kan ada kesempatan buat kita dapat lebih tinggi misalkan kayak gitu kan. Jadi Ya, kita benar. nggak boleh main-main. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi pinter-pinternya kita sebagai Ya, seniman itu memanfaatkan nih masing-masing ya, market behavior dari blockchain-blockchain itu. Kita sesuaikan. Nggak apa-apa mau bikin kalau ada yang produktif mau semuanya dijabanin mah silakan, cuman ya, bedain, maksudnya antara itu dibedain. Jadi kolektornya tuh paham, oh dia di Tezos nih ngeluarinnya versi gini, ya. di Ethereum dia ngeluarin versi gini, nah kayak gitu sih. Ya. Ya, jadi masing-masing intinya NFT marketplace ini masing-masing ada karakteristiknya ya, Mbak. Jadi orang ini Ya, bisa milih. Ya, tapi itu juga sih kita kan di NFT ini nggak hanya kreator kan, tapi wealth itu juga bergantung kan. Jadi ya mungkin dia kalau secara likuiditas sih tergantung dari market share yang besar ya, kayak OpenSea atau yang Mbak bilang tadi Ethereum kayak gitu. Cuman di sisi lain juga nggak melulu harus kayak gitu kan. Soalnya ini tergantung market juga kan. Kalau lagi bear market juga itu lagi agak-agak ini kalau masalah sales kan, makanya kalau di bear market kayak gini mungkin lebih ke building community ya kayak gitu ya, Pak. ya ada istilahnya kayak gitu. Jadi intinya tuh kalau lagi bear market gini tuh uh, menurunkan inilah, menurunkan ekspektasi. Iya, Dari benar. yang sebelumnya mungkin bisa langsung berat laku 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 ya bisa aja sih kayak gitu, masih ada kemungkinan kayak gitu Iya, karena ada juga whales whales yang nggak mikir kan. iya, iya. Nggak mikir mau Iya. bear mau bullish, mereka beli, cuman intinya itu kita kita aja nih nggak usah inilah, nggak usah kayak sebelumnya itu, maksudnya nggak usah terlalu ngarep yang laku banget, nanti takutnya kalau kita nggak secepat kemarin-kemarin lakunya jadi down, jadi Iya. males berkarya, jadi kita lebih santai aja sekarang.
Ya ngikutin benar, alur. building community lah. Jadi ya kalaupun nggak sales juga kan tetap ini kan space tetap ada. Jadi yang benar-benar kelihatan yang mana yang spekulan mana yang enggak. Jadi ya it's time to build lah to say the least ya kayak gitu ya Mbak. Terus Ya. juga ya tadi Mbak nyebut bear market kayak gitu kan Mbak juga dari 2021 sempat masuk bull market juga. Salesnya terlalu jauh nggak gapnya? Tadi katanya kan di bear market ini apa makin jauh ya masalah sales ya. Kalau masalah percentage, gapnya terlalu jauh atau enggak? Kalau masalah sales, in terms of sales. Aku ngerasa mungkin jadi ada faktor juga memang memang karena bear market juga atau mungkin sudah terlalu banyak artis yang terjun. Jadi Ya, semakin banyak pilihan kan buat para kolektor buat memilih kan. ya, Jadi benar. memang kerasa sih. Memang kerasa. Jadi misalkan kayak yang di OpenSea itu ya mungkin sedikit lebih lebih lambat lah pergerakannya misalkan kayak gitu. Ya, Terus maksudnya gimana ya? Jadi misalkan dulu kolektor-kolektor kecil pun tuh kayak dengan bukan kolektor kecil ya, ibaratnya gimana ya? ya, Kan ada nih kolektor nih yang udah terkenal banget, udah gila-gilaan ngoleknya, sama yang ya, mungkin masih baru-baru karena kita saling support. Nah itu dulu tuh lebih mudah sih kita untuk saling saling inilah saling support, saling beli karya gitu kan. Tapi makin kesini memang kayak berkurang misalkan kayak gitu. Yang masih beli sih Wheels itu sih masih sih gila sih memang masih hmm, mereka komunitasnya aja sama gitu sama gilanya gitu ya, loh sama gilanya kalau beli karya. Tapi mungkin kalau yang kecil-kecil mungkin lebih lebih jadi kudu mikir dua kali misalkan kalau mau beli karya ini apakah investasi yang menjanjikan, apakah si artisnya ini konsisten produksi ya. terus atau mungkin kayak gimana itu mereka tuh jadi mungkin ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk beli sekarang kayaknya sih kayak gitu sih Ya benar. rasanya. Jadi ya konsistensi itu salah satu faktor buat Wells untuk ya sengaja percaya sama ya apa yang dia beli kan. Jadi ya itu benar yang Mbak Benar-benar. bilang tadi. Ini masalah ya tergantung situasinya juga. Apalagi di bear market kayak gini kan orang nggak terlalu terinsentif untuk build, tapi lebih terinsentif untuk ya nggak inilah untuk sales kayak gitu lah. Jadi kayak gitu kan. Ya, ya, ya benar. Udah eh, nggak terlalu mikirin nggak terlalu mikirin kudu untung atau gimana kayak gitu. Ya. Oh benar, jadi kayak gitu. Terus ini kita kan kemarin sempat ketemu juga Pak. Ini mungkin agak switch Iya. topik a bit. Di last event kayak gitu. Mbak ini kan juga NFT for a living nggak Mbak? Jadi ini possible to everyone nggak? Maksudnya yang kemarin itu kan NFT is for everyone kan? Ya mungkin jawabannya mungkin ya. Maksudnya untuk semuanya. Aksesnya tuh untuk semuanya. Tapi untuk masuk ke akses itu ya, mungkin di fase prosesnya yang nggak untuk semua ya. Kayak misal ada yang NFT marketplace yang perlu upvote dan downvote itu kan nggak terlalu inklusif to some people kan. Maksudnya eksklusif terus juga nggak terlalu affordable. Nah ini berubah di sini ya just your opinion aja. Maksudnya trading for a living mustahil nggak? Atau di pertanyaan kedua NFT benar-benar untuk semua orang nggak? For a living kayaknya masih belum. Karena aku sendiri pun masih pegangan sama pekerjaan Ya, pekerjaan lain di luar NFT. ya, Karena ya itu karena ngerasa kemarin tuh nyamannya tuh karena kita semua masuk pada saat bull market. ya, Itu masih ngerasa enak kan. ya, Jadi kalau misalnya kalau kita mau cairin gitu kan, mau cairin masih gede. ya, Meskipun salesnya nggak seberapa, tapi kalau kita cairin gede. Nah sekarang nih kita udah ngoyo nih. ya, Ibaratnya benar. kita udah ngoyo, eh, nilai tukarnya nggak banyak, ya berkurang. Jadi gimana ya? Belum bisa sih. Kalau karena ternyata itu ya ini ada lika-likunya yang kemarin-kemarin kayak aku pribadi nggak mengira ada segininya gitu maksudnya oh ternyata marketnya bisa segininya gitu kan Ya. jadi ya ini aku rasa memang belum jadi buat teman-teman ya memang kayak khususnya seniman sih pastinya sih buat ini aja lah buat sampingan kalau udah pengen lari dari pekerjaan Ya, di benar. real life-nya boleh dipakai sebagai Hmm. iseng-iseng
iseng-iseng berhadiah. Terus yang kedua apa itu? NFT for everyone ya. Ya. Sebenarnya iya. Kalau ilustrator sendiri pun aku ngerasa kayak nggak ada salahnya untuk mencoba NFT. Apa ya? Terlepas misalkan kayak ada teman-teman yang ilustrator yang sedikit keras ke NFT itu untuk masalah ini juga biasanya apa sih? Environment. Kan memang ada kayak Ethereum kan masih ada proof of work ya. Nah, itu dianggap ya itu tidak ramah lingkungan dan sebagainya, ada mining dan sebagainya. Nah, mungkin ya ternyata kan ada solusinya itu, misalkan Ethereum 2.0 ternyata mereka udah mulai menghilangkan itu gitu kan. Jadinya lebih, ya bisa bilang mungkin lebih ramah lingkungan. Terus apa ya, sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau aku sebagai seorang ilustrator, malah banyak hal lain selain cuan. Jadi itu banyak ilustrator yang kontra sama NFT itu karena ngerasa kita menggadaikan idealisme sebagai ilustrator itu karena yang masuk NFT ini doang udah keblinger gitu kan. Keblinger sama cari uang gampang gitu kan, nggak mau kerja gini lagi. Padahal ya itu mungkin ya nggak salah juga gitu kan. Cuman tuh ada value lain loh yang nggak bisa didapatkan ketika kita bekerja secara normal misalkan. Karena apa ya? Aku ngerasa networking-nya di NFT itu gila. Networking itu dalam artian ini tuh kan kayak kolam aja kebuka kan, kolam wadah gede semua kumpul nih. Si seniman bleng masuk, kolektor bleng masuk, mungkin apapun itu masuk ke dalam wadah itu kan. Dan itu kan terekspos semua di sosial media kayak Twitter, itu mereka bisa dengan gampangnya berinteraksi. Kayak aku misalkan tahun lalu aja nggak ada bayangan misalkan bisa DM si Randy Zuckerberg dan dibales. Ibaratnya kayak gitu tuh nggak kebayang kan misalnya. Ternyata di tahun sekarang itu ada orang besar di negara lain yang ternyata notice keberadaan kita gitu. Itu kan suatu hal yang nggak akan kita dapatkan ketika kita cuman berdiam di Web 2. Ibaratnya gitu. Jadi kita bisa mencari link networking itu lebih cepat, lebih luas tuh ternyata di Web 3. Ya kemungkinan kan kalau misalkan NFT ke depannya nggak ada, kudunya relation seperti ini kan akan tetap ada. Misalkan jadi kalau ada kemungkinan pekerjaan di luar sana yang kira-kira misalkan NFT nggak ada lagi nih, kayaknya aku butuh orang nih yang untuk mendesain ini nih. Kayaknya kemarin di NFT aku nemu nih artis yang cocok. Ya udahlah aku coba cari lagi. Nah itu kan jadi lebih terbuka kesempatan ibaratnya kayak itu. Nah itu yang aku perlu highlight lah, itu value lain selain cuan yang bisa kita dapat di NFT. Ya benar. Ya itu sih value proposition dari networking juga ya. Aku kalau ya contohnya kayak gini aja. Aku kalau mau collab atau apa kan tinggal DM aja kan. Ya bisa ditolak bisa enggak juga. Cuman itu urusan lain. Yang jelas kita one step ahead lah kalau di masalah networking. Yang mana ini industri baru. Jadi ya gampang kita untuk build community kayak gitu mungkin ya Pak. Benar. Iya. Nah ya terus juga. Misalkan apa sih? Misalkan ya idola banget nih kayak Mbak Dila Maharani terus dan the gang gitu. Mbak Dila Maharani itu kan dengan seniman-seniman ilustrator lain di Indonesia yang udah terkenal jauh-jauh hari sebelumnya kan. Itu kan idola banget ya. Ibaratnya di tahun-tahun sebelumnya nih aku tuh nggak pernah kebayang ibaratnya di notice aja pengen gitu kan kita sebagai ilustrator kecil waktu itu kan ya sekarang juga masih kecil cuman maksudnya tuh kayak kita tuh pengen gitu suatu saat tuh bisalah dinotis sama misalkan seorang Dila Maharani atau apa itu di Web3 ini tuh kayak bisa aja kayak jadi seneng gitu kan kita ketika bisa dikenal sama ilustrator hebat di negara sendiri itu kan kita jadi semangat gitu. Nah kayak gitu itu yang maksudnya itu gila sih kesempatannya di sini nih sebenarnya. Iya, itu nggak bisa dinilai dari duit lah kalau yang itu benar self fulfilling prophecy lah. Jadi aku nggak ngerti yang Mbak maksud tadi yang jelas ini the power of community and power of networking di Web3 kayak gitu ya.
Nah ya, terus juga tadi Mbak sempat sebutkan ya Ethereum 2.0 kan ya kita tahu fase the merge sebulan depan ya. Jadi itu bakal pindah Oh dari proof iya. of work ke proof of stake. Ini just Nah. opinion aja karena Ethereum 2.0 ini kan bakal bikin gas cheaper ya. Hmm. Karena bikin lebih scalable dan proof of stake atau sebagainya. Berubah di sini NFT outlook ke post ETH 2.0 itu bakal seperti apa? Atau bakal bikin blockchain lain obsolete atau malah ini bakal ini apa memperkuat blockchain yang lain. I don't know. Bisa jadi Ethereum jadi lebih menjanjikan sih menurutku, Ya, karena gimana ya, jadi semakin ini ya, maksudnya tuh kudunya ya, kalau aku sebagai ilustrator misalkan belum terjun NFT, justru harusnya semakin tertarik, karena ya ya, udah secara gas fee kita udah nggak perlu mikirin lagi, ibaratnya kan kayak gitu. Sekarang aja udah one digit loh kan, ya, karena benar. sekarang aja gasnya sudah benar-benar bisa satu digit doang gitu, apalagi mungkin nanti Hmm. post Ethereum 2.0 bisa jadi lebih sedikit lagi, kudunya semakin bisa menjangkau komunitas yang Ya, benar. mungkin nantinya belum terjamah dengan Ya, kripto atau apa. Nah, benar. itu mungkin ya berharapnya sih gitu. Ya, Jadi benar. biar bisa tumbuh gitu, biar bisa makin inilah, makin tumbuh lagi lah Ya, benar. industri Ya, orang. benar sih. Ya, karena ya di Ethereum 2.0 ini kan ini kan apa yang aku bilang tadi bakal lebih scalable Ethereum, tapi kita nggak ada yang tahu lah ke depan kan. Bisa juga ada terjadi sesuatu yang kita nggak ngerti. Ya, Jadi ya, ya ya, ya. benar yang Mbak bilang tadi ini mungkin masalah waktu aja ya tinggal dan Ya. kalau benar-benar masa adoption tinggal Ethereum bisa scalable kayak gitu mungkin ya maksudnya. Mhm. Iya. Nah, terus juga Mbak, ini kan ini apa, ya sebagai kreator juga kan, pernah Mbak analisa nggak, maksudnya salesnya tuh lebih banyak ini apa, primary market atau secondary market? Soalnya secondary market itu kan kita dapat commission dari ini kan, apa, Ya, ya. misal kalau orang nge-flipping kayak gitu, kalau misal benar-benar kayak gitu, bisa nggak apa primary market tuh outperform secondary market? It's just your opinion aja kayak gitu. Hmm. Kalau untuk masa sekarang aku rasa memang tapi enggak sih. Aku ini karena skalanya masih kecil loh Mas. Maksudnya bisa Iya, dibilang nggak apa-apa. maksudnya Maksudnya just your opinion aja. Ya, benar. ya, bukan seniman yang digilain banget gitu karya Ya, maksudnya gitu. benar-benar. Ya, Karena aku ngerasa memang ada beberapa seniman yang primernya gila, sekundernya juga gila. ya, Ya, dan itu memang ya idola semua seniman lah, pengen banget semua kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku ngerasa mungkin sejauh ini kalau secondary dan tertiary itu jalan ketika mungkin kita lagi di highlight, ya, kita lagi di highlight atau di featured lah, entah sama marketplace-nya atau mungkin sama ada NFT influencer yang dengan baik hati meng-highlight kita. Nah, itu biasanya jalan gitu kan. Tapi memang ketika itu udah selesai, tetap ini sih kalau primary sih masih. Cuman ya, memang untuk ke secondary itu memang susah sih kalau gimana ya? Aku ngerasa sih masih masih belum segila si si seniman lain ya. yang inilah yang benar-benar digilain karyanya itu. Jadi uh, tapi aku berharapnya gini sih, mungkin yang sama kayak aku, yang misalkan yang masih primernya doang, Ya, secondarynya belum terlalu jalan, ya, kuncinya memang yang penting konsisten. ya, Karena aku berharapnya gini, bisa jadi ini akan jalan mungkin 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ketika mungkin NFT masih ada ya, ya, dan orang-orang sudah akan mulai melek dengan kripto, dengan ya, NFT, mungkin emak-emak yang tadinya nggak tahu NFT jadinya tahu NFT dan jadi suka koleksi barang-barang gemes atau gimana gitu kan, itu ya, kan akan jadi seperti itu. Nah, ibaratnya kayak gitulah, maksudnya itu ya. aku masih punya kayak keyakinan mungkin ini akan jalan ketika beberapa tahun lagi gitu. Ketika Masa adoption lah. NFT Ya, ya adopsi. ketika udah mass adoption, orang udah nyari nih siapa nih orang-orang yang udah mainnya dari dulu kan pasti kayak gitu. Mereka akan lebih percaya mungkin dengan seniman-seniman yang udah dari dulu bertahan nyoba meskipun nggak gimana-gimana banget tapi maksudnya tetap
konsisten dari dulu. Oh, ini udah lebih terpercaya. Ibaratnya kan secara branding dia udah ada dari dulu kan. Ya. Ibaratnya kayak gitu dia kan. Ya, aku sih berharapnya sih seperti itu sih. Ya, benar. Jadi ya ini just opinion aja tadi benar Aha. untuk awal-awal mungkin primary market ya still on the track ya. Cuman kalau secondary Iya, market kan mungkin terjadi kalau misalnya ada FOMO atau pakai Gozali kemarin itu kan gampang di flipping kan. Jadi benar iya, secondary market lebih dominan di sana. Tapi untuk awal-awal mungkin just ya benar yang Mas bilang tadi, Mbak bilang tadi ya keep building always lah kayak gitu ya mungkin. ya. Terus ini juga mungkin ini shilling time, maksudnya NFT Mbak ini tentang apa aja ya? Maksudnya menggambarkan aja, monggo Mbak bisa nge-share tentang NFT ya. Oke, jadi gimana ya? Biasanya banyak yang menggambarkan karya Queen itu sesuatu karya yang dreamy dan magical gitu. Aku sih inspirasinya kebanyakan kayak dari fantasi aja sih, Mas Iman. Jadi kayak suka karya-karya yang apa ya? Ya, kayaknya sih sama artis lain juga sama sih, pasti fantasi ya. Ya. Maksudnya tuh, nah, aku biasanya karakternya udah gitu kayak gitu, cewek menggambarkan dia lagi berada di suasana mana dan sukanya apa ciri khasku tuh kayak gambar bunga-bunga. Ya, Jadi benar. selalu identiknya itu dan warna-warnanya vibrant. Jadi Ya. karya NFT ku kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk apa ya? Tema ya, tema Ini hitungannya bukan PFV tapi kan? Kalau PFV kan beda lagi kan? Ini beda Mbak, lagi. oh, oke. Iya. Ya. Aku sih mengeluarkan mini PFP, cuman bukan versi project, maksudnya itu Oh, bukan oke ya, project sorry NFT sorry. kan. Ya ya ya. Ya. Oke. Jadi aku ya asal ini aja, bukan asal sih, maksudnya Ya ya bikin ya, nyoba sorry. aja, nyoba bikin PFP, Ya, benar. nyoba bikin PFP sendiri, Hmm. terus ya itulah buat apa ini aja, buat apa refreshment aja lah dari Hmm. karya-karya yang biasanya gitu, biar ada penyegaran gitu. Jadi Hmm. bikin PFP juga, tapi temanya tetap sama sih, tetap tentang dreamy, magical, terus selalu berusaha kayak ngangkat kayak isu-isu, kayak aku punya isu kayak tentang mengangkat hewan-hewan yang hewan-hewan yang sudah hampir punah, nah kayak gitu, itu aku angkat, Ya. tapi digambarkan dengan versiku, nah kayak gitu. Ya, yang jelas ya itu tadi tentang NFT. Jadi guys selalu support ya ini tentang NFT Mbak Kadola. Aku bakal share di link deskripsi. Terus ini juga time is running out. Ternyata pertanyaannya udah dijawab semua. Jadi ini just for fun of financial advice. Kira-kira berubah Ethereum ke harga berapa nih untuk kedua tahun depan lah? Mbak masih bullish atau enggak? Ini just for fun aja. Dok financial advice. Your opinion aja. Tapi aku pernah baca inilah apa prediksi katanya kemungkinan bullishnya lagi itu antara 2023 atau 2024 katanya kan gitu. Oke. Jadi emang 2 tahun lagi kan ya. Ya, exactly. It's Jadi okay. Ya, aku just for fun. Ya. aku berharapnya sih bisa nembus 5.000 karena tahun lalu kan Ya. prediksinya pada meleset semua kan. Iya, ada 10.000 lah, apalah. Iya, benar. Bilangnya nembus 5.000, nembus 5.000, ternyata enggak, makin turun. Jadi ya berharapnya 2 tahun ke depan beneran bisa tembus 5.000 lah. Nah ya, ini just for fun aja. Yang jelas intinya Mbak berapa tahun ke depan masih bullish lah intinya kan. Mbak masih develop juga NFT-nya, jadi bakal selalu kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Oke, Harus I selalu think that's optimis. it for today. Thank you Mbak atas waktunya ya. Sukses terus untuk karirnya. Guys, sekali lagi kalau kalian tertarik sama project atau works yang Mbak Aula Kanola ini, lakukan, bakal aku share link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya. Ya itu.